Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan beserta nikmat yang tiada hentinya, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari. Tak lupa pula salawat berikan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan kita dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan presentasi PowerPoint saya mengenai materi kata. Nah, dalam belajar bahasa Indonesia banyak sekali materi-materi yang harus kita pelajari. Dari mulai kita mengenal apa itu kata, sampai nanti kita masuk ke kalimat, paragraf, bahkan kita nanti belajar ejaan bahasa Indonesia. Nah, di kesempatan saya kali ini, di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kata. Nah, apa itu kata? Nah, kata itu bukan hewan yang bisa melompat ya kawan-kawan, itu kata. Beda lagi, ini kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan kata. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, nama saya Fajar Putra Fatara, NIM atau nomor induk mahasiswa 0704203040. Saya dari Prodi Biologi, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Junaida MPD. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, setelah saya siap memperkenalkan diri saya akan menjelaskan apa itu materi kata. Sebelum saya masuk menjelaskan apa itu materi kata, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi mempelajari kata. Nah, sebelum saya memulai, sama-sama di sini saya membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam materi kata, pertama itu tujuan. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi kata? Nah, itu dia. Sini sama-sama kita ketahui apa saja tujuannya, apa saja fungsi-fungsinya. Di sini tujuan yang pertama, kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Nah, jadi kata ini sangat banyak mendapat tujuan membentuk suatu karya, seperti membentuk suatu satuan gramatikal, satuan objek yang dapat dibahas, baik itu terkecil yang memiliki makna, sehingga dari gramatikal itu dapat membentuk atau dapat menyusun kata suatu menjadi bentuk kalimat, klausa, bahkan frasa. Ada tujuan kedua, yaitu unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Ya benar, kata ini penting bagi dalam kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena kata ini dapat menjelaskan kita terhadap objek sesuatu yang kita bicarakan, atau terhadap sifat benda, atau mungkin terhadap waktu yang kita jalani tiap hari-hari, dari mulai kita bangun tidur sampai kembali tidur, itu dapat menjelaskan dengan kata-kata semua. Dan itu menggunakan
bahasa-bahasa seperti yang kita bahas selanjutnya nanti. Nah, tujuan tadi ada 2. Sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, setelah kita belajar materi kata, apa sih fungsi belajar kata ini? Nah, di sini saya merangkum fungsi belajar materi kata dalam bahasa Indonesia ini ialah sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat dan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Nah, ada terbagi menjadi 6 fungsi subjek, di mana kata berfungsi sebagai subjek, seperti aku, kamu, dia, subjek. Misalnya, saya pergi ke Surabaya. Nah, jelas itu kalau katanya itu saya, keterangannya sebagai subjek. Selanjutnya sebagai predikat. Nah, predikat, saya sedang melakukan perbaikan di rumah saya. Nah, predikatnya dia sedang melakukan perbaikan. Jelas itu kalau katanya itu sebagai fungsi predikat. Selanjutnya fungsi objek. Saya membelikan mobil baru untuk adik saya. Nah, jelas itu kepada adik saya, bahwa saya membeli mobil baru untuk adik saya. Adik saya sebagai objek. Selanjutnya ada fungsi keterangan. Nah, fungsi keterangan itu bisa dia terbagi menjadi keterangan tempat, waktu, bahkan suasana. Misalnya itu, sore nanti saya akan bermain bola di lapangan. Nah, saya buat keterangannya itu keterangan tempat, yaitu di lapangan. Selanjutnya ada fungsi pelengkap. Nah, fungsi pelengkap ini biasanya terletak di akhir-akhir kata atau akhir kalimat. Misalnya itu, saya makan nasi nanti sore bersama orang tua saya dan keluarga saya lainnya. Nah, itu hanya pelengkap saja. Namun, kata yang umumnya itu saya akan masih bersama keluarga saya. Nah, tadi ada 5 ya, bukan 6. Ada subjek, fungsi predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, fungsi kata ini terbagi atas menjadi 5. Itulah tadi dia ya. Ada subjek, dia sebagai subjek, predikat sebagai melakukannya, objek sebagai orang yang akan kita tuju, keterangan suasana, tempat, waktu, dan pelengkap. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian kata. Nah, apa sih itu kata? Nah, di sini saya akan menjelaskan kata itu kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Nah, iya, kata itu dapat kita gunakan dalam berbahasa, dalam berkomunikasi terhadap orang lain. Tidak hanya kita belajar, namun dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunanya dalam apa? Dalam berkomunikasi. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi ke bentuk yang lebih kecil. Nah, itulah morfem tadi. Dia tidak bisa lagi dibagi karena dia merupakan bagian terkecil dalam sebuah kata dan memiliki makna yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, itulah dia morfem. Selanjutnya ada unsur pembentukan kata. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fungsi kata, tujuan kata, dan pengertian kata, kata juga memiliki unsur pembentukan kata. Nah,
Apa saja sih unsur pembentukan kata ini? Nah, unsur pembentukan kata ialah pembentukan kata disebut juga morfologi. Sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa proses untuk mengolah lekse atau huruf menjadi kata untuk dapat digunakan dalam kalimat atau perubahan kalimat perturunan tertentu. Maka setiap bentuk dasar terutama dalam bahasa, fleksi dan akulturasi atau pengucapan harus dibentuk lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal melalui proses afiksasi, proses reduplikasi maupun proses komposisi. Nah, dalam unsur pembentukan kata ini, sebelum kita memulai yang namanya kita menulis kata, banyak sekali unsur-unsur yang dapat membentuk suatu kata tersebut. Tidak hanya hal yang dapat menyepelekan seperti kita membuat kata itu biasa-biasa saja. Nah, itu salah. Sementara kata ini memiliki beberapa unsur dalam pembentukannya. Ada tadi dalam proses afiksasi, reduplikasi, gramatikalisasi maupun komposisi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan semua ini, proses ini. Sebelum kita masuk ke proses pembentukan kata, unsur pembentukan kata ini terbagi menjadi dua. Itu ada inflektif dan infektif. Nah, apa sih inflektif ini kawan-kawan? Nah, inflektif ini di sini alat yang digunakan untuk penyesuaian bentuk itu biasanya berupa afiks yang mungkin berupa prefiks, infiks, dan sufiks atau juga berupa modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar itu. Nah, intinya kalau dalam inflektif ini kata itu terjadi dan terbentuk dalam bentuk dasar kata itu. Nah, itulah dia maksud dari inflektif. Selanjutnya ada infektif. Nah, apa sih itu infektif? Tadi ada inflektif, sekarang infektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan infektif ini ialah tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata yang lama. Nah, itu tadi dia dalam penggunaan infektif ada derivatif, yaitu penggunaan atau pembentukan kata baru yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata yang lama. Nah, itulah dia perbedaan infektif. Kalau dia inflektif, dia perubahan bentuknya itu terjadi dalam bentuk kata dasar itu sendiri. Tapi kalau infektif, dia merupakan derivatif membentuk kata leksikalnya itu tidak sama dengan kata yang lama atau dia membentuk kata yang baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan kata. Nah, pasti proses pembentukan kata itu di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada proses gramatikalisasi. Apa itu proses gramatikalisasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Proses gramatikalisasi itu adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksisnya merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dengan sendirinya dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya. Yang tergolong morfem terikat tidak dapat langsung menjadi kata. Nah, berarti kalau misalnya gramatikalisasi apabila dia memiliki morfem depan awalnya seperti ber, ter, ke, dia tergolong morfem terikat dan tidak dapat langsung menjadi kata. Nah, itulah dia dalam proses gramatikalisasi. Selanjutnya afiksasi. Nah, apa itu afiksasi? Baik, afiksasi itu dia merupakan satuan yang terikat atau seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Itulah dia kalau afiksasi, mengubah kata lama atau mengubah kata yang sudah tidak ada lagi menjadi sebuah kata baru. Di mana dalam afiksasi ini merupakan proses perubahan atau mengubah suatu kata yang lama menjadi kata yang baru dan yang belum ada pada saat kata baru itu muncul.
Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Nah iya, afiks itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia memerlukan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah itulah dia afiks. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdampingan dengan kata lainnya, baik itu dari subjek, predikat, objek maupun keterangan. Bahkan pelengkap pun juga bisa. Nah, apa proses yang ketiga? Di proses ketiga ada namanya reduplikasi. Nah, apa itu kawan-kawan reduplikasi? Reduplikasi ialah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan maupun secara sebagian atau parsial. Nah, parsial itu secara sebagian, dia tidak semua. Itulah dia maksud dari kata parsial. Maupun dengan perubahan bunyi seperti meja-meja, kata dasarnya meja. Reduplikasi sebagian seperti lelaki dari dasar laki. Dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik dari dasar balik. Reduplikasi semu seperti mondar-mandir, yaitu sejenis bentuk kata yang tampaknya sebagai hasil reduplikasi, tetapi tidak jelas bentuk dasarnya yang diulang. Oke, itulah dia reduplikasi. Kata dasar dia diubah menjadi 2 kali pengulangan. Misalnya kata dasarnya itu lari. Mereka sedang lari-lari dikejar kucing misalnya. Nah, itulah dia hasil dari reduplikasi, pengulangan kata dasar menjadi 2 kali. Selanjutnya, proses yang keempat ada komposisi. Nah, apa sih komposisi ini? Komposisi itu biasa yang kita dengar sih, ini alat apa yang dalam kita memasak, cara kita memasak, bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak. Nah, apa saja? Nah, itu adalah masuk komposisi yang kita ketahui kan dalam memasak. Nah, di materi kata ini beda maksud dari komposisi. Komposisi ini merupakan dia unsur pembentukan kata. Komposisi adalah hasil dari proses penggabungan morfem dasar dengan morfem baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah bentuk yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Jadi komposisi ini proses penggabungan antara morfem yang dasar dan morfem yang lainnya, baik yang dia bebas maupun terikat oleh subjek predikat menjadi satu, sehingga terbentuk kata-kata yang memiliki identitas leksikalnya itu berbeda atau yang baru. Nah, itulah dia dalam proses komposisi. Nah, menjadi komposisi pastikan dia ada proses penggabungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Itulah dia komposisi. Selanjutnya itu ada proses pemendekan. Apa sih pemendekan itu, kawan-kawan? Nah, pemendekan ini ialah bagian-bagian kata atau gabungan kata sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Hasil proses pemendekan ini kita sebut kependekan. Misalnya bentuk lab. Itu contoh itu lab. Panjang itu kan laboratorium. Nah, itu biasa kita singkat lab. Tidak ada orang yang bilangnya laboratorium, itu nggak ada, jarang. Kita orang Indonesia itu sering kita berbicara itu ngomongnya itu lab. Selanjutnya ada HLM atau halaman. Nah, halaman yang di buku misalnya halaman 100. Jarang kita bilang, kita keseringan hal 100. Nah, itulah dia kependekan. Hankam. Nah, Hankam ini dia singkatannya itu dari kependekan dari pertahanan dan keamanan. Nah, itulah dia contoh dari kependekan. Beda dengan singkatan ya, kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada proses yang keenam, yaitu ada konversi dan modifikasi internal. Konversi, apa sih konversi? Saya juga kurang tahu nih. Nah, jadi ini saya mengetahui dan kawan-kawan juga supaya paham, konversi ini sering juga disebut proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur
segmentalnya. Nah, itulah dia tanpa merubah unsur-unsur yang di dalamnya. Itulah dia konversi. Selanjutnya ada modifikasi internal. Nah, apa modifikasi internal? Bukan modifikasi kendaraan ya, kawan-kawan. Nah, modifikasi internal sering disebut juga penambahan internal atau perubahan internal. Itu merupakan proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka. Nah, itulah dia contoh pengertian dari proses modifikasi internal. Nah, itulah dia proses-proses dalam pembentukan kata tadi. Jadi kita harus sama-sama memahaminya agar kita bisa mampu membuat suatu kata dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke 4 jenis-jenis kata. Apa saja jenis kata ini? Nah, jenis kata ini yang pertama ada kata dasar. Kata dasar diartikan sebagai dasar dari pembentukan kata yang lebih besar. Kata dasar merupakan jenis kata yang dapat berdiri sendiri dan tersusun atas morfem atau gabungan morfem. Nah, itu ya kata dasar. Kata dasar mempunyai ciri-ciri, yaitu satuan paling kecil dan punya makna tersendiri. Ya, betul. Merupakan dasar dari pembentukan kata, baik itu kata yang memiliki imbuhan atau kata yang turunan. Nah, ciri-ciri yang ketiga, jika mendapat tambahan atau imbuhan, maka kata dasar akan mengalami perubahan makna. Ciri-ciri yang keempat yaitu kumpulan dari kata dasar untuk menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa perlu dibutuhi imbuhan. Nah, itulah dia 4 ciri-ciri kata dasar. Selanjutnya ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan. Karena pemberian imbuhan tersebut, maka kata turunan mengalami pergeseran frasa. Nah, ya seperti itu contohnya itu kata berimbuhan di awalan. Misalnya ada berjoget, bermain, mencuri, menangis, bermain-main. Nah, setelah dia berimbuhan menggunakan imbuhan di awalan. Selanjutnya ada imbuhan yang menggunakan di sisipan, yaitu gemilang. Kata dasarnya gilang. Terus ada gerigi. Terus ada kemelut, gemetar, bahkan ada gemuruh. Selanjutnya ada contoh kata berimbuhan yang menggunakan imbuhan akhiran, ya, mingguan, tahunan, hadirin, satuan, puluhan. Nah, itulah dia. Selanjutnya yang terdapat di awalan dan akhiran. Nah, ada pertanggungjawaban, ada kesatuan, persatuan, pertanyaan, dan kepastian. Nah, dalam kata berimbuhan itu terdapat sufiks. Apa sih sufiks? Sufiks merupakan kata imbuhan yang biasanya berada di belakang kata dasar. Ada an, at, si, ika, dan lain-lain. Contoh kalimat sufiks itu misalnya buku bacaan yang dibaca Usma itu milik Zia. Agus sangat menyukai asinan dibeli ibu. Ibu mengaksi premanisme di pinggir jalan. Nah, kata yang dicetak miring inilah dia merupakan sufiks. Selanjutnya ada prefiks. Nah, apa sih itu prefiks? Prefiks adalah kata imbuhan atau afiksasi awalan. Contohnya itu ada ke, pe, dan se. Contoh kalimatnya, Agus terpilih sebagai ketua panitia kurban. Pedagang batu tahun ini sangat laku keras. Penyanyi itu memiliki suara yang sangat bagus dan kuat. Ibu selalu pergi dalam keadaan hujan deras dan angin kencang. Nah, di sini kata yang saya cetak miring itulah dia contoh prefiksnya. Selanjutnya ada konfiks. Apa itu konfiks? Konfiks ialah kata imbuhan atau afiksasi yang terdapat pada awalan dan akhiran dari kata dasar, yaitu ke, an, pe, an, dan per an. Contohnya itu pengaturan jam kerja telah ditetapkan dalam undang-undang. Budi memberikan pertanyaan kepada kelompok pemakalah. Ronaldo memberikan kepastian kepada Avril Lavigne. Oke, selanjutnya sinonim. Nah, dalam kita mempelajari kata, bahasa maupun yang lainnya, kita juga tidak lepas dari sinonim. Sinonim yang merupakan persamaan, ya benar, persamaan. Persamaan apa? Persamaan dan dari kedua kata yang memiliki satu arti, itulah dia persamaan.
Makna kata yang satu mirip dengan makna kata yang lain karena makna dasar yang diungkapkan bahwa kata-kata itu sama. Sepertinya itu berdusta dan berbohong. Nah, kan sama ini maknanya berdusta dan berbohong. Bunga, kembang, tampan, ganteng, itu sama karena memiliki makna yang sama. Persamaan dan juga sinonim memiliki persamaan kata yang satu dan kata yang lainnya. Senang, bahagia, sedih, duka, bagus, dan indah. Nah, itu ada sinonim yang sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. Selanjutnya ada antonim. Nah, apa itu antonim? Ya, antonim itu lawan kata. Lawan kata apa? Ya, lawan kata antara kata satu dan kata yang lainnya. Antonim makna kata yang memiliki perbandingan makna yang saling bertolak belakang. Contohnya itu ada besar lawannya kecil, panjang lawannya pendek, bersih lawannya kotor, rajin lawannya malas, pergi lawannya pulang, atas lawannya bawah, baru ya lawannya lama. Nah, itulah di antonim. Selanjutnya ada lagi hiponim dan hiperonim. Nah, apa sih hiponim dan hiperonim? Saya juga masih kurang paham nih kawan-kawan. Nah, hiponim ialah kata khusus atau sebuah kata frasa yang gugus semantiknya tercakup di dalam kata lain atau frasa lain yang lebih umum. Nah, kalau hiperonim adalah kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hiperonim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Nah, itulah dia perbedaan antara hiponim dan hiperonim. Hiponim dia kata yang tercakup dalam kata lain atau frasa lainnya aja, sedangkan hiperonim dia kata yang mewakili semua kata lain yang dapat dibentuk menjadi sebuah kata umum. Nah, itu dia perbedaannya antara hiponim dan hiperonim. Selanjutnya ada denotatif dan konotatif. Nah, denotatif konotatif ini dia biasa kita kenal dengan makna kiasan. Denotatif adalah makna kata berdasarkan tunjukan lugas kata pada sesuatu yang ada di luar bahasa atau makna yang didasarkan pada konvensi masyarakat pemakai bahasa. Misalnya, ayah menutup matanya sebentar karena terlalu lelah menatap laptop. Ibu menanam mawar merah di halaman belakang. Makna konotatif. Apa sih makna konotatif ini kawan-kawan? Makna konotatif ialah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Jadi makna konotatif adalah makna yang ditambahkan pada makna denotatif. Misalnya, kakek menutup mata selamanya. Nah, itulah dia makna kiasannya. Ia dijadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu. Gadis itu seperti mawar merah berduri yang indah tetapi sukar dipetik. Itulah dia makna konotatif dan denotatif. Dia berbeda. Denotatif dia lebih jelas kalau dia itu menerangkan subjeknya itu dengan tidak berkias kata-katanya. Sedangkan konotatif, nah dia bahasanya masih pangling, kita bahasanya itu masih belum jelas. Masa ada kambing hitam, masa ada kakek menutup mata selamanya. Nah, itulah namanya masih bahasa kiasan. Itulah dia namanya makna denotatif dan konotatif. Selanjutnya singkatan. Singkatan itu bentuk yang dipendekkan dan terdiri dari satu huruf atau lebih. Misalnya ada singkatan nama, misalnya Insinyur Soekarno, singkatan nama plus jabatan, misalnya Profesor Dr. Muhammad Salah. Nah, ada juga singkatan resmi lembaga pemerintahan atau ketatanegaraan, badan atau organisasi pemerintah lainnya seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada BKN, Badan Kepegawaian Negeri, dan ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Akronim nama yang berupa gabungan huruf awal itu misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maksud akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Misalnya ada KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Nah, ada lagi akronim yang ketiga, yaitu bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum. Nah, itulah dia. Nah, bagian dari
kata-kata tersebut. Dalam kata misalnya terdapat materi kita pelajari tadi, ada tadi unsur pembentukan katanya, ada jenis katanya, dan ada sinonim, antonim, hiponim, hiperonim, akronim. Nah, itulah dia. Baik, terima kasih pada kawan-kawan yang telah memperhatikan presentasi saya hari ini dalam materi kata. Semoga dapat menambah ilmu kebahasa Indonesia kita. Terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya melepaskan lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf kepada kawan-kawan semua, kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Baik, saya tutup saja presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua.